Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiba kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa qad amara bi akhlaqil husna. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan, pada tanggal 9 Mei 2019 Presiden Joko Widodo bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 untuk menyambut momentum yang sangat krusial, yaitu 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Indonesia digadang-gadangkan akan menekuk manisnya puncak bonus demografi bangsa. BPN dan BPS memprediksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 mencapai angka 318,96 juta jiwa, dan 80% diantaranya adalah usia produktif angkatan kerja. Namun hadirin, bonus demografi itu laksana pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi jendela peluang untuk mewujudkan cita-cita ideal bangsa, tetapi di sisi lain bencana besar akan mengancam apabila generasi kita tidak siap secara intelektual, emosional, serta spiritualnya. Seperti yang saat ini terjadi, di mana angka kenakalan remaja kian hari kian tinggi, pembulian terjadi di kalangan siswa dan siswi hingga kaum santri, lahirnya generasi stroberi, generasi yang mengalami gangguan mental dan depresi, sehingga kasus anak membunuh orang tua sering terjadi, bahkan tak jarang berujung pada upaya bunuh diri. Kasus ini menggambarkan betapa minimnya moral atau karakter anak bangsa dan mengindikasi pentingnya memperbaiki sistem pendidikan karakter di negeri ini. Setuju hadirin? Atas dasar inilah hadirlah kami bertiga akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut merupakan instruksi ilahiyah yang mendeskripsikan kewajiban saya, saudara, dan kita semua untuk merasa takut meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan sababun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan munculnya pertanyaan Sa'id bin Abi Waqqas kepada baginda Rasul. Tatkala menjelang wafat, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, sementara pewarisku hanya seorang anak wanita. Bolehkah aku bersedekah 2/3-nya ya Rasul?" Rasul menjawab, "Tidak boleh." "Bagaimana kalau 1/3-nya ya Rasul?" Rasul menjawab, "Itu sudah banyak." Seraya beliau melanjutkan sabdanya, "Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas." Apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, itu lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan lemah, tidak berdaya, dan menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang lain. Sejalan dengan penegasan baginda Rasul tadi, Profesor Baharuddin Yusuf Habibi menyebutkan ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah fisik, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah semangat kerja, dan yang lebih berbahaya adalah lemah iman. Jika 5 faktor kelemahan ini melekat pada generasi bangsa, maka tidak ada yang bisa kita harapkan di masa depan. Kesuksesan hanya tinggal impian, kesejahteraan sekedar angan-angan, kejayaan bangsa tak akan kesampaian, dan 2045 Indonesia emas hanya sebatas di atas kertas. Alhasil, untuk membangun jati diri bangsa, Al-Quran mengisyaratkan penguatan pendidikan melalui keluarga, agar di kemudian hari lahir generasi
generasi-generasi yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan luas, tapi pun memiliki pondasi iman yang kokoh, disertai dengan akhlak yang mulia. Sehingga kalau menjadi ahli politik dia tidak akan munafik. Kalau menjadi teknokrat dia tidak akan jahat. Kalau menjadi pengusaha dia tidak akan menimbun harta. Bahkan kalau menjadi penguasa akan sanggup membawa bangsa maju dan jaya, berbudi dan berbudaya, mandiri dan berwibawa, rakyatnya makmur dan sejahtera. Namun sayang hadirin, lagi-lagi fakta di lapangan menunjukkan perilaku yang mencerminkan rusaknya karakter anak bangsa, seperti maraknya kasus kekerasan seksual. Tidak sedikit remaja kita yang terjerumus ke dalam lembah prostitusi. Data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat pada periode 1 Januari sampai 27 September 2023 telah terjadi 19.593 kasus kekerasan, dan mirisnya mayoritas pelakunya adalah dari kalangan remaja. Tidak berhenti di sana, berbagai motif kenakalan remaja lainnya bermunculan. Bukankah kita tahu bagaimana sadisnya penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora yang berakhir trauma dan berujung koma? Pembunuhan sadis seorang wanita oleh anak DPR di Surabaya, bahkan perilaku durjana 11 geng motor yang aniaya pejalan kaki di Tasikmalaya menelan korban jiwa. Apakah kondisi seperti ini masih membuat kita nyenyak tidur? Apakah masih berharap bangsa maju di masa yang akan datang dengan kondisi seperti ini? Apakah kita hanya akan tinggal diam dengan keadaan moral seperti ini? Tentu tidak, hadirin. Kondisi seperti ini haruslah menyadarkan para orang tua agar ekstra memberi perhatian terhadap anak-anaknya. Lantas, upaya apa yang bisa kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا
Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut diawali dengan harfun nida, ya ayyuha. Seruannya munada nakirah maksudah, yakni seruan sekaligus peringatan bagi insan-insan beriman, sebagaimana terangkai pada kalimat anfusakum wa ahlikum nara, ai ifadhu anfusakum wasunu azwajakum wa auladakum min narin hadiyah. Jagalah dirimu dan peliharalah istri dan anak-anakmu dari panas api yang membara. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Firman Allah pada ayat tersebut merupakan imbauan strategis guna membangun bangsa yang berkarakter. Kita harus membina keluarga kita dengan mengajarkannya tata krama, sebagaimana Rasulullah memberikan peringatan khusus kepada kedua orang tua. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, akhirnya syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa untuk membangun bangsa yang berkarakter haruslah dilakukan dengan penguatan pendidikan karakter seluruh warga negara. Langkah awalnya adalah dengan menanamkan pendidikan agama kepada anak sejak dini, sehingga buah manis yang akan kita petik adalah terwujudnya pribadi yang kamilah, keluarga yang sakinah, masyarakat yang marhamah, dan negara yang baldah thayyibah. Mari kita mewujudkannya bersama-sama. Hadirin, sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Ditutup dengan pantun. Bertemu mantan di taman kota, terlihat gagah semakin menggoda. Indonesia emas akan terwujud nyata dengan memperkuat karakter bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.